Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam hari ini mudah-mudahan sehat semuanya, bisa mengikuti webinar pada malam hari ini dengan baik. Kita akan kembali membahas di XAU/USD dengan materi teknikal tentunya. Satu hari kemarin sudah kita bahas panjang lebar terkait dengan bagaimana secara struktur kita memahami market ya, dari pergerakan yang ada, dari historinya, dari karakternya, dari levelnya, support resisten, dari range, termasuk di sana terakhir dengan triggernya. Sehingga kalau saya membuat satu kesimpulan atau kita buat satu langkah demi langkah ya, step by stepnya untuk kita mengawali menganalisis, mengawali mengenali dan mengidentifikasi pergerakan pasar, diawali dari yang pertama ini step by step ya, step by step untuk analisanya seperti ini. Step by step untuk analisa. Jadi sebelum kita menempatkan posisi kita, pertama sekali lagi kita harus tahu dulu ya, saya ini mau posisi jadi seorang scalper, day trader atau swinger ya. Kalau kita menggunakan scalper, kita cukup memahami karakteristik yang ada di market yang sedang berjalan, sehingga kita kalau sudah memahami karakternya, maka koreksi yang ada di sana kita bisa manfaatkan untuk entry ya. Contoh misalkan saat ini pergerakannya bergerak ke atas ya. Tadi sore sudah kita sedikit banyak bahas di live streamingnya. Ada peluang, ada potensi ketika news dirilis akan bergerak lagi ke bawah ya. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat dari kalender ekonominya yang ada ya, di jam 19.30 ini berdampak menguatkan US dollar ya. Jadi aktualnya lebih besar daripada forecast, meskipun saat ini cenderung naik ya. Saya sampaikan harus hati-hati, bisa jadi naik ini hanya bersifat sementara, atau justru dampak dari news ini masih kalah dari tren sebelumnya, dari tren yang lebih besar, yaitu tren naik. Nah, untuk memanfaatkan posisi scalping, kondisi market yang punya volatilitas yang tinggi, naik turunnya cukup ekstrim, maka di situ sebenarnya kita bisa masuk dan bisa memanfaatkan koreksi yang ada. Contoh ini ketika tekanannya ke atas kuat, maka saat koreksi turun kita masuk posisi buy di situ. Nah, tentu ini tidak serta-merta ya. Kita tentu harus banyak belajar memahami pergerakan yang ada. Kita harus banyak belajar pengalaman dari karakter candle saat running berjalan itu, saat market punya volatilitas yang tinggi ya, bahasanya punya pergerakan yang cukup ekstrim. Karena harus sudah siap, meskipun misalnya ketika kita ambil koreksi, dia turun, kita ambil posisi buy, nanti pada kenyataannya ternyata balik ke bawah, maka harus sudah siap dengan antisipasi. Apakah di cut loss, apakah dilakukan entry yang berlanjut, apakah di buy di bawah atau di sell di bawah, itu adalah bagian dari pilihan strategi kita untuk bisa survive. Jadi tidak ada ilmu yang pasti. Orang menyatakan ini harusnya kalau marketnya bergerak ke atas itu dilihat dulu trennya ya, trennya naik berarti kita lebih fokus ke buy. Ya, kalau kita bermain jangka pendek tidak bisa begitu. Karena apa? Karena bisa jadi koreksi turun. Nah, koreksi turun ini kalau sudah banyak, sudah melewati batas toleransi kita saat kita menggunakan scalping, ya artinya kita bisa close rugi ya, padahal yang kita butuhkan adalah untungnya. Karena itu kalau kita menggunakan scalping,
tren panjang ini juga kita perhatikan, tetapi tidak terlalu banyak berpengaruh. Yang kita perhatikan saat market itu bergerak, karena scalping itu memanfaatkan peluang kecilnya saat koreksi saja. Nah, berbeda kalau kita menggunakan trading harian atau day trading, maka kita bisa menggunakan analisa yang lebih panjang karena target juga lebih besar. Maka kita bisa mengikuti step by step saat kita mau memulai mengenal atau membaca pergerakan-pergerakan yang ada. Yang pertama, lihat candle-candle terakhir ya. Yang pertama, perhatikan di candle-candle yang terakhir, atau bahasanya adalah perhatikan karakter candle-candle yang terakhir. Kenapa harus candle-candle yang terakhir? Namanya terakhir kan satu ya. Yang kita maksud candle-candle terakhir itu ya candle yang ya sebelum running itu ya. Running harga saat ini adalah harga yang bergerak, tidak bisa kita jadikan sebagai dasar. Maka yang kita bisa ambil adalah di candle sebelumnya ya. Karena itu candle-candle sebelumnya itu bisa satu candle, dua candle, tiga candle, bahkan bisa lebih dari 4 candle, dimana candle ini punya dampak yang signifikan, punya pengaruh yang cukup terhadap histori sebelumnya, sehingga bisa mempengaruhi dari kemungkinan arah yang terjadi. Contoh misalnya, satu hari ini bergerak dengan dominan warna hijau atau bergerak ke atas. Kemudian setelah itu mulai tadi sudah kita sampaikan bahkan ya, dia ditolak di sini, bergerak mulai ditolak. Kemudian berikutnya, pergantian candle berikutnya mencoba kembali untuk menekan ke atas, tetapi sekali lagi di high posisi tertingginya dia berat dan kembali ditolak ke bawah. Artinya bisa jadi di puncaknya ini adalah puncak tertinggi yang berpotensi akan memantul atau berbalik, karena sudah ada penolakan, sudah ada perubahan warna. Kemudian selanjutnya ada momentum bearish yang mengkonfirmasi akan berlanjutnya seller yang ada. Jadi merah yang panjang ini memperkuat posisi sell, sehingga tadi sempat naik, yang tadi pas live itu begitu tidak kuat ke atas mulai turun, kita masuk posisi sell. Targetnya bisa di sini, bisa di sumbunya di sini atau di level di bawah ya. Kalau di bawah berarti agak lama. Yang terdekat tadi sekitar 240-an ya. Kemudian struktur mengarah ke bawah ini ditandai dengan berjajarnya merah-merah terus ini. Nah, ketika kita sudah melihat pergerakan sudah menuju ke satu arah, ini satu arah, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah membaca atau melihat levelnya. Level ini meliputi support, resisten. Kalau di atas namanya resisten, level di bawah namanya support. Level itu artinya ketika dia bergerak naik terhenti, turun lagi, naik lagi, terhenti, turun lagi, membentuk satu garis horizontal. Demikian juga ke bawah juga sama begitu ya, di mana dia sering menyentuh, membentuk satu garis horizontal, maka di situ adalah menjadi level support, yang di atas level resisten. Dalam membaca price action yang paling memberikan petunjuk adalah support dan resisten. Yang memberikan petunjuk yang kuat adalah support dan resisten. Ya, meskipun kita bisa membaca, memberikan tambahan lagi dengan moving average atau pergerakan harga rata-rata. Mungkin selama ini kita tidak menyampaikan memang ya, karena fokus kita adalah betul-betul ke visual ya. Walaupun ada tambahan bisa membantu, namanya moving average. Ini adalah pergerakan harga rata-rata. Nanti kita sampaikan berikutnya ya. Kita tidak membahas dulu moving average ya, tidak membahas indikator dulu. Kita fokus ke visual dulu yang kita bisa lihat secara kasat mata.